Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para siswa kelas 7 SMP, pada kesempatan ini, materi pembelajaran bahasa Indonesia akan dibahas cerita fantasi yang berkaitan dengan jenis cerita fantasi dan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian cerita dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi dibagi menjadi dua. Pertama, cerita fantasi total. Dan yang kedua, cerita fantasi sebagian. Sebelum lebih lanjut, para siswa pasti masih ingat apa yang disebut dengan cerita fantasi? Ya, oke. Masih ingat? Betul bahwa cerita fantasi adalah cerita yang benar-benar tidak terjadi pada kehidupan. Di sini saya ulangi lagi, cerita fantasi berdasarkan kesesuaian cerita dalam kehidupan nyata dibagi menjadi dua. Satu, cerita fantasi total. Dua, cerita fantasi sebagian atau irisan. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Cerita fantasi total adalah cerita fantasi. Semua yang ada dalam cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi, cerita ini betul-betul tidak terjadi di dunia nyata. Kemudian yang kedua, cerita fantasi sebagian atau irisan adalah cerita fantasi yang menggunakan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi penggabungan ada unsur fantasi totalnya, khayalan total, dan ada gabungan dengan kenyataan yang pernah terjadi. Para siswa, itu tadi ada dua jenis cerita fantasi. Yang berikutnya adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik cerita fantasi terdiri dari 7. Nomor 1 tema, nomor 2 latar, 3 alur, 4 tokoh, 5 karakter, 6 sudut pandang, 7 amanat. Adapun penjelasan sebagai berikut. Nomor 1, tema. Tema adalah pokok permasalahan yang terdapat dalam cerita atau permasalahan yang menjadi jiwa dari cerita. Jadi cerita itu nanti berputar atau berkisah dalam satu permasalahan. Ini yang dinamakan tema. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, latar. Latar adalah tempat, waktu, atau keadaan terjadinya peristiwa dalam cerita. Jadi tempatnya di mana? Di mana? Menanyakan tempatnya, kapan? Menanyakan waktunya bagaimana, yaitu menanyakan keadaan. 3 hal tersebut adalah yang merupakan latar dalam cerita. Contohnya tempat di pegunungan, waktunya sore hari, keadaannya sangat dingin. Ini adalah yang merupakan latar tempat, waktu, dan keadaan. Dan di dalam cerita, latar tersebut biasanya 3 hal tersebut tercakup dalam cerita. Meskipun itu tidak mengikat pada semua cerita harus ada 3 latar tersebut.
Unsur intrinsik nomor 3, yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjalin dengan erat sehingga membentuk cerita. Ya, anak-anakku, dulu pernah Bapak Guru terangkan bahwa cerita itu terdiri dari peristiwa-peristiwa yang terpotong-potong, kemudian dirangkai, terjalin dengan erat, sehingga membentuk cerita. Ini yang dinamakan alur. Alur pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu alur maju, alur mundur, kemudian alur gabung. Alur maju yaitu dimulai dari pengenalan awal dalam cerita itu. Contohnya dalam cerita yaitu memperkenalkan tempat, kemudian memperkenalkan tokoh, dan sebagainya. Ini dimulai dari hal tersebut berarti cerita yaitu menggunakan alur maju. Kemudian apabila cerita dimulai dari tahap penyelesaian, yaitu beralur mundur. Kemudian alur gabung adalah dimulai dari tahap klimaks, dimulai dari permasalahan yang sangat kompleks, yang sangat rumit, pada puncaknya ketegangan. Ini yang dinamakan alur gabung. Kemudian menuju ke bagian awal. Ini adalah yang dinamakan alur gabung. Para siswa, untuk alur, nanti pada pembelajaran berikutnya ada juga yaitu untuk tahapan-tahapan alur. Tetapi pada kesempatan ini hanya dibahas yaitu pembagian alurnya, bukan penahapan alur. Para siswa, nomor 4 adalah karakter, yang juga disebut penokohan. Yang disebut dengan karakter adalah watak atau sifat yang melekat pada diri tokoh dalam cerita. Orang biasa menyebut yaitu penokohan juga. Penokohan juga dinamakan yaitu watak atau sifat pada diri tokoh. Contoh karakter yaitu rajin, pemalas, pemarah, pendiam, dan lainnya. Sesuai dengan cerita yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 6, sudut pandang. Yang disebut dengan sudut pandang adalah cara bercerita atau posisi pengarang terhadap peristiwa dalam cerita. Para siswa, sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, kemudian sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah sudut pandang yang dalam cerita itu pelakunya atau tokohnya ditandai dengan pelaku aku, saya, kemudian bisa beta, dan sebagainya. Ini adalah yang berkaitan dengan sudut pandang orang pertama. Kemudian yang kedua atau yang B adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga di dalam cerita itu apabila tokohnya yaitu nama orang, ya, ada nama. Contohnya apa? Contohnya tokohnya Andi, contohnya Elga, Siti, dan sebagainya. Ini adalah orang ketiga. Selain itu ada sudut pandang yang tokohnya yaitu namanya ia atau dia. Ini juga masuk dalam sudut pandang orang ketiga. Para siswa, untuk sudut pandang ini rangkaiannya sangat banyak. Posisi seorang pengarang dalam cerita. Kadang ada yang pengarang itu langsung sebagai tokoh, kemudian ada di luar cerita, dan sebagainya. Dan penjelasan-penjelasan ini nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya.
Para siswa, unsur intrinsik yang ketujuh yaitu amanat. Yang disebut amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Pasti kalian masih ingat bahwa cerita itu semuanya ada pesannya yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Dan pesan itu adalah pesan yang bagus, pesan yang dilaksanakan, pesan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pesan-pesan tersebut, tentu saja apabila seseorang bisa mengaplikasikan, kehidupan akan menjadi lebih nyaman, saling menghargai, dan sebagainya. Amanat bisa ditemukan secara langsung atau secara tidak langsung. Atau amanat bisa ditafsirkan secara langsung maupun tidak langsung. Karena amanat itu ada yang tertulis secara eksplisit dan ada secara implisit. Dikatakan secara eksplisit apabila amanat itu ditulis secara terang, yaitu dengan kalimat. Contohnya, Ali memang anak yang rajin, sehingga pagi-pagi sudah mulai bekerja, mengambil air untuk kebutuhan sekeluarganya, meski umurnya belum menginjak masa dewasa. Ini dari kata rajin ini adalah secara eksplisit, secara tertulis. Tetapi bisa juga dinyatakan secara implisit. Contohnya, Ali pagi-pagi benar mengambil air ke sungai yang jaraknya jauh. Air digunakan untuk kebutuhan sekeluarga. Meskipun Ali belum dewasa. Apabila ditafsirkan, itu berarti pagi-pagi benar sudah mengambil air, berarti bisa disimpulkan bahwa Ali adalah anak yang rajin. Ini untuk mencari amanat. Para siswa, untuk amanat dalam cerita tidak hanya terdapat satu amanat. Amanat itu ada beberapa. Dalam satu cerita bisa amanatnya lebih dari satu. Tergantung ketajaman dari pembacanya cerita tersebut. Apabila seseorang itu semakin tajam cara berpikirnya atau daya imajinasinya untuk menemukan untuk menemukan amanat, tentu saja akan semakin mudah. Dan perlu diperhatikan sekali lagi bahwa amanat itu adalah merupakan pokok, ya, pokok yang merupakan nilai-nilai yang diteladani dari cerita itu. Meskipun pada dasarnya penulis cerita tidak secara sengaja akan menyampaikan amanat seperti apa. Tetapi amanat itu nanti akan timbul sendiri dalam cerita tersebut. Dan amanat tersebut, seperti yang Bapak Guru sampaikan tadi, tergantung pada orang, yaitu ketajaman cara berpikirnya dan imajinasinya untuk menemukan amanat tersebut. Bisa dicontohkan. Contoh dalam satu cerita yang hanya terdiri dari satu lembar contohnya atau satu halaman. Antara pelajar atau peserta didik yang terdiri dari 5 anak contohnya, masing-masing untuk menemukan amanat tentu saja sangat berbeda. Mungkin pada amanat itu antara peserta didik 1, 2, dan 3 itu ada yang berbeda dan tentu saja ada yang sama.
Ini yang berkaitan dengan amanat. Dan amanat inilah seperti yang saya sampaikan tadi, merupakan nilai yang harus diteladani. Karena kita tanpa meneladani nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang positif, yang bagus, cerita tersebut tentu saja kurang bermanfaat. Para siswa, untuk materi unsur intrinsik, saya kira sudah cukup. Dan para siswa bisa memperbanyak yaitu ilmu lagi atau pengetahuan lewat membaca buku atau mungkin lewat browsing, lewat internet dan sebagainya, sehingga pengetahuannya yang berkaitan dengan unsur intrinsik akan semakin lengkap. Saya kira pada pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, dan tentu saja Bapak Guru ketika menerangkan kepada kalian terdapat kekurangan, tentu saja Bapak Guru minta maaf. Cukup sekian, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.